Halo pelajar hebat, ketemu lagi dengan Ibu Desmi Natalia dalam mata pelajaran ekonomi. Video kali ini kita bahas mengenai macam-macam kebutuhan. Manusia memiliki banyak kebutuhan ya. Kebutuhan tersebut akan bertambah seiring dengan bertumbuhnya usia dan pengetahuan manusia. Dan satu hal lagi, setiap orang berbeda kebutuhannya. Oke, sekarang Ibu akan mengelompokkan barang-barang sesuai dengan jenis kebutuhannya. Ada beras, pakaian, dan celana termasuk dalam kebutuhan primer. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita harus membutuhkan dan memenuhi kebutuhan primer. Sekarang ada tas, sepatu, dan jam. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan sekunder. Yap, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terkecukupi. Sedangkan mobil mewah, perhiasan seperti cincin, berlian termasuk dengan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier terpenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dikelompokkan jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas. Berikutnya ada seorang yang sedang olahraga. Kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Ketika kita sedang beribadah dan menonton film ke bioskop merupakan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani tersebut kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan individu itu merupakan kebutuhan pribadi tiap individu yang harus dipenuhi. Contohnya, Andi memerlukan buku tulis dan pensil. Kebutuhan individu tiap orang berbeda-beda loh. Jembatan, rumah sakit, dan tempat beribadah termasuk kebutuhan kelompok atau sosial karena banyak orang yang membutuhkannya. Nah, kebutuhan individu dan kelompok termasuk kebutuhan subjeknya. Ketika kita demam, kita memerlukan obat. Dan ketika kita haus, kita memerlukan minum. Obat dan minum ini termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Menabung termasuk kebutuhan yang akan datang karena menabung berguna untuk masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan akan datang termasuk kebutuhan menurut waktunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Peserta didik yang Ibu banggakan, ada beberapa hal yang menyebabkan kebutuhan manusia antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Di antaranya sebagai berikut. Peradaban. Peradaban adalah satu faktor yang membuat kebutuhan tiap zaman berbeda. Anak-anak, kebutuhan manusia pada zaman dahulu hanya tertuju pada kebutuhan primer. Misalnya, nenek moyang berpakaian memakai kulit kayu dan daun-daunan. Makan pun cukup umbi-umbian. Seiring perkembangan peradaban, semakin berkembang pula jenis kebutuhan. Manusia membutuhkan makanan lain yang bervariasi dan pakaian terbuat dari bahan yang bagus. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan masyarakat yang mendiami sebuah pesisir berbeda dengan masyarakat yang mendiami pegunungan. Penduduk pesisir membutuhkan jaring, perahu, dan pancing agar dapat menangkap ikan di laut. Sedangkan penduduk pegunungan lebih membutuhkan cangkul, benih tanaman, dan pupuk untuk bercocok tanam. Adat istiadat. Faktor adat istiadat juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap individu atau kelompok.
Pria Jawa memiliki tradisi untuk menggunakan blangkon, sedangkan pria di daerah lain tidak. Faktor selanjutnya agama. Agama termasuk salah satu faktor yang membuat kebutuhan setiap individu berbeda. Misalnya penganut agama Islam membutuhkan sajadah untuk sholat dan dilarang mengkonsumsi daging babi. Sedangkan penganut agama Hindu membutuhkan sesajen dalam upacara keagamaan dan dilarang mengkonsumsi daging sapi. Kelangkaan sumber daya alam dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Manusia dihadapkan kepada inti masalah ekonomi, yaitu keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya atau barang dan jasa yang terbatas. Manusia harus mampu menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat mengimbangi keinginan yang tidak terbatas. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita atau alat pemuas kebutuhan yang tidak sebanding untuk memperolehnya. Diperlukan pengorbanan yang lebih besar. Sedangkan barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud dan memiliki bentuk serta dapat diraba. Sedangkan jasa yaitu alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud dan tidak bisa diraba. Macam-macam barang sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, barang menurut cara memperolehnya. Barang ekonomi adalah barang yang memiliki gunaan sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya kita diperlukan pengorbanan. Selanjutnya, barang bebas atau non-ekonomi adalah alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas sehingga manusia untuk mendapatkannya tidak perlu pengeluaran pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, air di laut dan pantai. Suatu barang ada kalanya sebagai barang bebas, namun pada saat yang lain sebagai barang ekonomi. Hal tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu. Misalnya air bagi masyarakat pedesaan merupakan barang bebas dan dapat langsung diambil dari dalam alam. Namun bagi masyarakat kota, air bersih merupakan barang ekonomi karena untuk mendapatkannya kita harus membelinya. Yang kedua, barang menurut kegunaannya. Yang pertama, barang konsumsi adalah barang yang secara langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang konsumsi sering disebut barang jadi atau barang siap pakai. Ada dua jenis barang konsumsi anak-anak, antara lain yang pertama, barang konsumsi yang habis dalam satu kali pemakaian, misalnya makan dan minum. Yang kedua, barang konsumsi yang bisa dipakai berulang-ulang, misalnya pakaian, perabotan rumah tangga. B. Barang produksi. Barang produksi disebut juga barang modal. Barang modal adalah barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang baru. Barang produksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, barang produksi yang habis dalam satu kali proses produksi, misalnya tepung terigu untuk membuat roti. Yang kedua, barang produksi yang tidak akan habis dalam satu kali proses produksi, misalnya mesin-mesin dan peralatan pabrik yang dapat digunakan secara berulang-ulang dalam proses produksi. Yang ketiga, barang menurut hubungan dengan barang lain. Ini dibagi lagi menjadi barang substitusi, yaitu barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang pemakaiannya dapat menggantikan barang lain. Misalnya anak-anak, beras bisa diganti dengan jagung, minyak tanah diganti dengan kayu, bakar atau arang. Namun secara umum
barang substitusi harganya lebih murah. Yang selanjutnya, yang kedua, barang komplementer, yaitu barang sebagai alat pemuas yang akan berguna jika digunakan secara bersama-sama dengan barang lain. Misalnya bensin akan berfungsi jika bersama-sama dengan kendaraan. Listrik akan lebih berfungsi apabila digunakan dengan lampu dan peralatan rumah tangga. Yang keempat, barang menurut proses pembuatannya. Barang mentah, yaitu barang yang belum diolah atau belum mengalami proses produksi. Barang mentah akan dapat langsung dikonsumsi, misalnya buah apel, pepaya yang sering kalian makan, dan bahan mentah yang harus diproses terlebih dahulu untuk dapat dikonsumsi, misalnya kapas, kayu, dan padi. Barang setengah jadi, yaitu barang yang sudah mengalami produksi, misalnya barang harus diproses menjadi kain dan baju. Selanjutnya, barang jadi, yaitu barang hasil proses produksi dan sudah siap untuk dikonsumsi atau digunakan. Barang jadi merupakan barang akhir yang akan dihasilkan dari proses produksi. Misalnya pakaian merupakan hasil proses dari kapas benang menjadi pakaian. Selanjutnya, yang kelima, barang dari segi jaminannya dibagi lagi menjadi yang pertama, barang bergerak, yaitu barang yang bisa dipindahkan dan digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit usaha jangka pendek. Barang tidak bergerak, yaitu barang yang tidak bisa dipindahkan dan digunakan sebagai anggunan atau jaminan. Untuk memperolehnya, kita harus pinjaman jangka panjang, misalnya tanah dan gedung. Benda pemuas kebutuhan diciptakan manusia untuk tujuan tertentu, sehingga mempunyai nilai guna atau manfaat tertentu. Kegunaan benda pemuas kebutuhan dapat lagi digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan dasar atau elementary utility. Kegunaan dasar adalah kegunaan mendasar dari benda sebelum mengalami perubahan, misalnya sebelum jadi beton. Yang kedua, kegunaan bentuk, form utility. Kegunaan bentuk adalah suatu kegunaan dari suatu benda karena perubahan bentuknya. Misalnya kayu dijadikan meja dan kursi. Yang ketiga, kegunaan tempat, place utility. Kegunaan tempat adalah peningkatan kegunaan dari suatu benda karena perubahan tempat atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya di sungai bermanfaat untuk bangunan. Yang keempat, kegunaan waktu atau time utility. Kegunaan waktu adalah peningkatan kegunaan karena benda dipakai pada waktu tertentu. Misalnya payung di waktu hujan. 5. Kegunaan pelayanan atau service utility. Kegunaan pelayanan adalah peningkatan kegunaan barang atau jasa karena adanya pelayanan dari pihak tertentu. Misalnya rumah sakit berguna bila ada dokter, perawat, dan pasien. Yang keenam, kegunaan kepemilikan, ownership utility. Kegunaan kepemilikan adalah kegunaan karena benda tersebut dimiliki orang yang tepat dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya cangkul lebih berguna untuk petani, buku untuk anak-anak sekolah atau pelajar. Oke, sampai di sini dulu video yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.